Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5431. Wajah Alexa Joyner jelek. Dan dia berkata perlahan. Frank leduk. Jangan berpikir jika kamu mengancamku seperti ini. Aku akan berjanji padamu. Mengancam. Frank leduk tersenyum. Nona Joyner. Anda salah paham. Bagaimana ini bisa menjadi ancaman? Ini adalah pertunjukan cintaku. Aku melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masa lalumu akhir-akhir ini. Kamu teman sekelas yang baik. Mantan teman. Dan pacar dengan tujuan yang berlawanan. Orang-orang ini datang dari seluruh dunia. Dan pada dasarnya mereka tidak tahu identitas Anda, Nona Joyner. Agak sulit untuk menemukan mereka. Aku akan mengirimi mereka surat undangan untuk mengundang mereka ke suatu acara. Satu orang memberi mereka 1 juta komisi. Entah, aku datang ke pernikahanmu. Atau aku mengubah diriku menjadi mayat. Saya tidak tahu bagaimana memilih Nona Joyner. Kata-kata Frank leduk sangat damai. Tetapi rasa ganas dan ganas tidak bisa disembunyikan. Tidak ada ancaman dalam apa yang dia katakan. Tetapi ada niat membunuh yang tak terkatakan di dalamnya. Alexa Joyner berkata dengan dingin. Frank leduk. Apakah menurut Anda jika Anda mengancam saya dengan orang-orang ini, saya akan berkompromi dengan Anda? Frank leduk tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari peri cili yang terkenal di Jinling. Aku bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati teman-teman masa laluku, teman sekelas, dan sahabatku. Aku tidak sebaik kamu dengan karakter ini. Yah, aku akan memberimu satu pengingat lagi. Aku tidak sabar menunggumu datang ke hotelku kali ini besok untuk mengobrol denganku dan menonton film. Saya minta maaf. Orang-orang ini semua mati. Suara Frank leduk dipenuhi dengan tekad. Wajah cantik Alexa Joyner penuh dengan kemarahan. Frank leduk. Jangan khawatir. Jika mereka memiliki 3 celana panjang dan 2 celana pendek, saya akan menempatkan Anda di bawah papan peti mati mereka. Apa? Kamu ingin membunuhku? Kamu berani? Frank leduk tertawa. Alexa Joyner. Semua orang sudah dewasa. Bisakah kamu lebih dewasa? Apakah kamu tidak tahu apa artinya jika kamu memindahkanku? Kamu tidak perlu aku melakukannya sendiri. Kamu orang-orang dari Jinling Joyner Sek akan mengirimmu ke keluarga leduk kami untuk meminta maaf. Kamu masih hidup di masa lalu. Berpikir bahwa 5 klan dunia tersembunyi dapat menutupi langit dengan 1 tangan seperti di masa lalu. Tapi sekarang, ini adalah usia 10 keluarga teratas. Keluarga leduk kami adalah satu-satunya surga di negara H. Alexa Joyner berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Ini masalah besar. Aku masih hidup. Aku akan mati bersamamu dalam pelukanku. Frank leduk tersenyum dan berkata, oke, mari kita mati bersama. Ngomong-ngomong, Rock Delima sudah mati. Dan hantu juga romantis setelah berbicara. Pihak lain menutup telepon dengan klik. Juan Joyner hendak mengatakan sesuatu. Tetapi teleponnya bergetar hebat. Dia mengambilnya dan menjawab sejenak. Tetapi wajahnya tenggelam. Dan berkata, Tuan Joyner, beberapa kapal kargo luar negeri kami telah dibajak di Laut Karibia. Seseorang menghubungi kami dan meminta tebusan 10 miliar. Kalau tidak, sobek tiketnya. Berbicara tentang ini, Juan Joyner juga memancarkan kemarahan di matanya. Frank leduk. Bajingan ini bertekad untuk menang. Dia tidak akan pernah mati. Hanya saja jika kamu ingin mendapatkan seorang wanita, kamu harus mengandalkan ketulusanmu. Ketika dia melakukan ini, dia tampak terlalu kotor.
dan dia tidak memiliki sikap seorang pangeran. Kalau tidak, haruskah kita melapor ke petugas? Istana Naga, Longman, Sel Naga, Penjaga Naga. Aku tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa melakukan keadilan untuk kita. Bab 5432. Alexa Joyner melirik Juan Joyner dan berkata perlahan, memang, jika kita melapor ke pejabat, meskipun tidak banyak berpengaruh, setidaknya Dragon Cell atau Dragon Guard akan maju untuk menengahi. Bahkan kapal pesiar di Laut Karibia, Istana Naga akan datang untuk menyelamatkan. Namun, itu bisa diperdebatkan. Frank Leduk tidak bisa masuk karena beberapa panggilan yang tidak berdasar. Ini tidak hanya akan memperdalam kesombongannya, tetapi juga membuatnya semakin tidak bermoral. Jadi, cara terbaik adalah memulai dari akar. Juan Joyner berpikir sejenak dan berkata perlahan, memang, tangkap pencurinya dan tangkap rajanya. Apakah Anda tahu kelemahan Frank Leduk? Alexa Joyner mengubah topik pembicaraan. Aku memeriksa. Juan Joyner berbicara perlahan. Frank Leduk adalah orang kepercayaan Jonathan Leduk, putra tertua keluarga Leduk. Dan kepercayaan terbesarnya adalah kepercayaan Jonathan Leduk kepadanya. Bagaimanapun, keluarga Leduk memiliki karir yang hebat. Dan hanya ada sedikit orang yang dapat dihargai oleh Jonathan Leduk dan dengan demikian naik ke langit. Frank Leduk adalah salah satu wakilnya. Tapi begitu Anda kehilangan bantuan Jonathan Leduk, maka Frank Leduk akan menjadi lebih rendah daripada babi dan anjing. Tidak lebih. Jadi, pendukung terbesarnya adalah Jonathan Leduk. Dan kelemahan terbesarnya adalah Jonathan Leduk. Selain itu, saya juga mendengar beberapa rumor bahwa Frank Leduk, Sergio Abe dari negara pulau, dan Karina dari Amerika Serikat semuanya sangat dekat. Alexa Joyner sedikit menyipitkan matanya dan berkata perlahan, keluarga Leduk sangat dekat dengan penduduk pulau dan orang Amerika. Apakah dia begitu ceroboh? Apakah kamu tidak takut bahwa pemimpin besar akan tahu tentang ini dan menamparnya sampai mati? Juan Joyner tersenyum masam dan berkata, pemimpin besar bertanggung jawab atas segala macam hal setiap hari. Tetapi dia tidak bisa menangani urusan negara dan dunia. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal sepele seperti itu? Selain itu, ini semua spekulasi dan dugaan. Dan tidak ada bukti nyata. Bahkan jika itu benar-benar diletakkan di atas meja, mungkin Frank Leduk dapat membuat alasan seperti harmoni dunia yang luar biasa dan setetes air. Karena itu, Juan Joyner menghela nafas dan tampak tertekan. Meskipun dia adalah putra dari garis keturunan Joyner Sekte Juan, masalahnya adalah akarnya bukan di Jinling. Dan identitasnya tidak sebaik Frank Leduk. Ketika saya bertemu dengan Frank Leduk yang tidak bermoral, saya benar-benar merasa seperti anjing yang menggigit kura-kura. Alexa Joyner menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan mengunjunginya besok. Beberapa hal selalu harus diselesaikan. Juan Joyner terkejut dan berkata, tidak. Frank Leduk adalah orang yang jahat dan licik. Dan dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jika Anda pergi, Anda akan seperti domba yang memasuki mulut harimau. Itu terlalu berbahaya. Alexa Joyner menyela Juan Joyner dan berkata perlahan, saya telah mengambil keputusan. Lagi pula, aku tidak bisa hanya melihat orang yang tidak bersalah mati sia-sia. Juan Joyner tampak murung dan ingin menghentikannya. Tetapi dia tahu bahwa Alexa Joyner telah mengambil keputusan dan tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, pintu kantor presiden berderit-dot dan didorong terbuka. Melihat Harvey York masuk, dia menyesap air dari cangkir di atas meja dan berkata dengan senyum tipis, Alexa Joyner, aku akan pergi bersamamu besok. Jangan lupa, aku berpura-pura menjadi tunanganmu. Meskipun itu palsu. Tetapi jika seseorang ingin memaksamu,
Masuk akal bagiku untuk membelamu sebagai teman, kan? Tubuh halus Alexa Joyner sedikit bergetar, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Bab 5433. Malam berikutnya, sebuah Ferrari 488 berhenti di pintu masuk Jifutang. Saat jendela mobil jatuh, wajah cantik yang lembut muncul, dan kemudian membunyikan klakson sesuka hati. Harvey York membuka pintu mobil dengan pakaian kasual. "Pagi ini, Frank Leduk menelepon saya lagi. Dia bilang dia menyiapkan kejutan untukku. Biarkan aku pergi ke suatu tempat tepat waktu." Dia bertekad untuk menang. Setelah mengatakan ini, Alexa Joyner tampak sarkastik. Jelas, dalam kognisinya, bahkan jika dia membenturkan kepalanya ke tanah, tidak mungkin bagi Frank Leduk untuk menjadi murahan. Harvey York menyesap soda kopilot dan berkata sambil berpikir, "Karena Anda memiliki kepercayaan diri seperti itu, Anda harus benar-benar siap. Sepertinya tidak ada perjamuan yang baik malam ini, dan tidak ada pertemuan yang baik." Alexa Joyner tersenyum manis dan berkata, "Apa? Apakah kamu takut?" Harvey York melirik pinggang wanita itu dan melihat jejak senjata api. Dia tidak memecahkannya, tetapi tersenyum dan berkata, "Jika saya hanya tidak takut, tetapi saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bagaimana aku berterima kasih?" Begitu Alexa Joyner menginjak pedal gas, sudut mulutnya melengkung. "Saya berjanji. Apakah Anda berani memintanya?" Harvey York langsung menutup mulutnya, menatap hidung dan jantungnya dengan matanya. Ketika seorang pria keluar, dia benar-benar harus melindungi dirinya sendiri. "Jika saya berani menerima ini hari ini, saya takut besok Mandy Zimmer akan diterbangkan kembali dari Wolsing dan dicekik sampai mati." Tanpa sepatah kata pun, mobil dengan cepat memasuki area villa besar di hulu sungai Qinhuai di Jinling. Area villa ini sangat terkenal di Jinling, dan hanya keluarga kaya yang berhak tinggal. Setiap villa mencakup area seluas beberapa ratus hektar, taman, bebatuan, jembatan kecil, dan air yang mengalir bisa dikatakan memiliki segalanya. Gaya arsitektur gaya Soviet bahkan lebih indah, dengan keanggunan literati. Sederhananya, tempat ini mewakili suasana kelas atas di Jinling. Beberapa menit kemudian, mobil Alexa Joyner berhenti di pintu masuk villa terbesar. Alexa Joyner dan Harvey York turun dari mobil, dan segera mereka melihat 4 pelayan berjas berjalan mendekat. Mereka melirik Harvey York dengan sedikit terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka memimpin Harvey York dan Alexa Joyner ke aula villa. Aula itu berukuran sekitar 200 meter persegi, dan ada 12 sofa besar bergaya Cina di sekelilingnya. Di atas meja kopi di tengah, ada meja teh yang mengalir dengan cangkir dan cangkir teh yang mengambang di sepanjang air. Selain itu, bau gaharu menyebar, dan ada suara nyanyian samar di aula Buddha tidak jauh. Namun meski begitu, aroma mewah dan tengik tempat ini masih tercium. Karena Frank Leduk, yang duduk di tengah sofa saat ini, duduk di kiri dan kanan dengan kecantikan selebritas internet yang halus. Dan Frank Leduk mengenakan jubah mandi, menunjukkan otot perut yang besar. Jelas dia tidak mengenakan apa-apa selain jubah mandi. Pada saat ini, dia memegang gelas anggur di tangannya, dan sambil minum, dia merasakan kelembutan keindahan merah bersih di sekelilingnya. Melihat Alexa Joyner dan Harvey York muncul, keindahan merah bersih di sekitar Frank Leduk semua memandang Alexa Joyner dengan cermat. Adapun Harvey York, yang setengah langkah di belakang, dia langsung diabaikan oleh keindahan merah bersih ini. "Frank Leduk, aku di sini. Menurut perjanjian, biarkan orang-orang itu pergi.
Alexa Joyner tidak berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju dan berbicara dengan dingin. Bab 5434. Berangkat. Frank leduk yang bermata mabuk mengangkat kepalanya. Dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Aku tidak pernah menangkap mereka. Jadi mengapa membiarkanku pergi? Tapi jangan khawatir. Setelah menghadiri pernikahanmu dan pernikahanku, mereka secara alami akan dapat mengambil uang itu dan pergi dengan bahagia. Mungkin jika aku dalam suasana hati yang baik, aku akan bisa mengirimi mereka rumah di kota masing-masing, dan mencegah mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka. Setelah mengatakan itu, Frank leduk meletakkan gelas dan berkata, "Sepertinya Anda, Alexa Joyner, adalah bangsawan dalam hidup mereka. Anda bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari menghadiri pernikahan. Ini hanya kue dari langit." Alexa Joyner mengerutkan kening. Ekspresinya agak jelek. Jelas dia tidak bisa berpikir bahwa Frank leduk, bajingan, akan bermain kartu di luar akal sehat. Siapa pria di belakangmu ini? Bukankah aku sudah mengatakannya? Biarkan kamu melakukannya sendiri. Pada saat ini, Frank leduk melirik Harvey York dengan santai. Karena jaraknya terlalu jauh, sehingga dia tidak mengenali Harvey York untuk sementara waktu. Mungkinkah kamu khawatir aku tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk sementara waktu? Apakah kamu akan membiarkan dia mendorongku beberapa kali? Jika itu masalahnya, itu tidak perlu. Para wanita cantik di sekitarku ini sangat pandai mendorong. Mendengar kata-kata Frank leduk, semua keindahan merah bersih di sekitarnya menutup mulut mereka dan tertawa terkikik, seperti induk ayam tua bertelur. Mata sarkastik mereka tertuju pada Harvey York, ingin melihat apakah pria berpenampilan malang ini berani kentut pada kesempatan ini. Tuan leduk, halo, bertemu lagi. Harvey York maju selangkah dan menatap Frank leduk dengan penuh arti. Ini adalah kehidupan nyata di mana kita tidak bertemu. Frank leduk tertegun sejenak, lalu menyipitkan mata dan melirik Harvey York dengan hati-hati. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu perwakilan York. Kenapa? Kamu tidak pergi ke arena untuk memamerkan kekuatanmu. Datanglah ke situs keluarga leduk kami untuk perbandingan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sebagai perwakilan Anda memenuhi syarat untuk memamerkan kekuatan Anda di depan keluarga leduk kami? Saya tidak mengganggu Anda tentang apa yang terjadi terakhir kali. Karena Tuan Muda Hoffman mengatakan banyak hal baik kepada Anda. Lebih baik kamu keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan meminta seseorang mengusirmu sebentar lagi. Dan kamu, perwakilannya, tidak akan terlihat bagus di wajahmu. Mendengar kata-kata Frank leduk, wanita cantik merah bersih itu memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kemudian mereka berdiskusi satu sama lain beberapa kali sebelum mereka mengetahui identitas Harvey York. Namun, orang-orang seperti mereka ditakdirkan untuk tidak mungkin memahami identitas Harvey York. Mereka hanya berpikir bahwa identitas Harvey York mirip dengan seorang juara olahraga. Status orang seperti itu sangat tinggi. Tetapi masalahnya adalah dibandingkan dengan tuan muda keluarga leduk, itu benar-benar lebih rendah. Ayo, pergi dari sini. Identitasmu bahkan bukan kentut di depan tuan leduk. Jika kamu tidak bergegas, jika seseorang mematahkan kakimu sebentar, kamu akan selesai. Beberapa keindahan merah bersih berdiri dan berbicara kepada Harvey York dengan cara yang arogan. Mata Harvey York sedikit menyipit, dan ekspresinya acuh tak acuh. Meski Frank leduk sengaja menjijikan dirinya sendiri, Harvey York tidak marah karena tiga kata ini. Lagi pula, orang-orang kecil ini tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya marah. Tuan leduk, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi tidak pernah mendapat kesempatan, hanya untuk memberitahumu hari ini. Harvey York,
Ini suamiku. Alexa Joyner berbicara perlahan. Jadi, tidak mungkin antara aku dan kamu. Kamu harus mati. Bab 5435. Priamu. Frank leduk menghela napas. Alexa Joyner. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Siapapun yang memiliki nama keluarga York. Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah menantu keluarga Jin di Mordu? Sekarang dia laki-lakimu lagi. Jika kamu mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarmu, kamu harus menemukan orang yang cocok, kan? Jika Anda melakukan ini, saya akan meragukan IQ Anda. Selain itu, apakah kamu memiliki seorang pria atau tidak? Tidak ada artinya bagiku. Jangan bilang bahwa bahkan jika kamu mendapatkan orang-orangmu, kamu tidak akan mendapatkan hatimu. Aku tidak tahu tentang mendapatkan hatimu. Aku hanya ingin orang yang memilikimu. Mengerti? Karena kamu di sini hari ini, kamu harus setuju untuk setuju. Dan kamu harus setuju untuk tidak setuju. Apakah kamu mengerti? Alexa Joyner berkata dengan dingin. Frank leduk. Aku tidak di sini hari ini karena aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin orang yang tidak bersalah terluka. Kamu berani menyentuh teman-temanku. Aku minta maaf. Aku akan bersamamu selamanya. Aku tidak akan pernah mati bersamaku. Frank leduk menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Apakah kamu memiliki kualifikasi itu? Kamu tidak berpikir bahwa dengan dukungan nama keluarga York ini, kamu bisa menolakku, kan? Berpikir secara berlebihan. Berbicara tentang ini, mata Frank leduk tertuju pada Harvey York, dan berkata dengan dingin, saya melihat bahwa keluarga Jin di Mordu juga merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas. Jadi saya tidak akan mempermalukan Anda hari ini. Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Biarkan aku menamparku lagi. Dan kamu bisa keluar dari sini. Pernikahan saya dengan Alexa Joyner bukanlah sesuatu yang bisa Anda mainkan sebagai orang luar. Sebelum Alexa Joyner bisa berbicara, Harvey York tersenyum ringan dan berkata, maaf, menurut saya, di antara kita bertiga, Anda, Frank leduk, adalah orang luar. Heh, apakah kamu mempermainkanku? Apakah menurutmu ini masih desa Tianmen? Frank leduk mencibir. Di wilayah keluarga leduk kami. Menyinggung orang-orang dari keluarga leduk kami. Nama keluargamu adalah York. Kamu benar-benar menggantung Shou Xinggong. Kamu pikir kamu memiliki umur panjang. Beberapa keindahan merah bersih juga meletakkan tangan mereka di dada mereka. Dengan gerakan menunjuk ke negara. Bodoh kecil. Apakah Anda tahu apa arti kata Master Leduk? Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh keluarga leduk di negara H? Jika Tuan Leduk ingin membunuhmu, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia berbicara. Dan beberapa orang yang ingin menyanjungnya akan membunuhmu. Jangan berpikir bahwa kamu pernah bertarung melawan Tuan Leduk. Dan kamu bisa memamerkan kekuatanmu dengan memanfaatkannya. Itu karena Tuan Leduk tidak ingin peduli padamu. Kalau tidak, kamu sudah lama mati di jalan. Sebagai manusia, kamu harus tahu proporsi dan maju dan mundur. Dan kamu harus tahu seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Jika tidak, kamu dapat dengan mudah membuat satu kesalahan dan kehilangan segalanya. Seringkali, bahkan ketika aku mati, aku tidak tahu apa yang terjadi. Harvey York menghela napas dan berkata, mungkin Frank leduk tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda tahu apa konflik kecil antara dia dan saya? Apakah Anda tahu apa keuntungan kecil yang saya ambil? Wajah Frank leduk tenggelam. Beberapa keindahan merah bersih mencibir. Mungkinkah Anda berani memarahi Tuan Frank leduk? Harvey York berkata ringan. Jangan berani memarahiku. Tapi aku menghadiahinya dengan tamparan di wajah. Aku tidak tahu apakah kamu masih bisa melihatnya sekarang.
Jika kamu tidak bisa melihatnya, apakah kamu perlu aku melakukan yang lain untuk memperdalam kesan? Sekelompok keindahan merah bersih langsung membeku. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.